Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-40, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Renungan hari ini berjudul Kesepian Tetapi Tidak Dilupakan, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, ketika Anda mendengar cerita-cerita para penghuni lapas, jelaslah bahwa salah satu bagian tersulit dari pengalaman mereka adalah perasaan terasing dan kesepian. Sebuah penelitian bahkan mengungkapkan bahwa berapapun lamanya masa hukuman yang mereka jalani, kebanyakan narapidana hanya menerima 2 kali kunjungan dari teman atau orang terdekat selama mereka di penjara. Jadi kesepian adalah realitas yang terus mereka hadapi. Saya membayangkan rasa sakit yang Yusuf rasakan saat ia mendekam dalam penjara, mengalami ketidakadilan karena dituduh melakukan kejahatan yang bahkan sama sekali tidak dilakukannya. Memang sempat ada secercah harapan. Allah sudah menolong Yusuf menafsirkan dengan benar mimpi sesama tahanan yang pernah menjadi pelayan kepercayaan Firaun. Yusuf berkata bahwa kepala juru minuman itu akan mendapatkan kembali jabatannya, lalu memintanya untuk menceritakan persoalannya kepada Firaun agar Yusuf dibebaskan. Akan tetapi ayat 23 berkata, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi selama 2 tahun berikutnya Yusuf harus menunggu. Dan dalam masa-masa penantian itu, tanpa adanya tanda-tanda bahwa keadaan akan berubah,
Sesungguhnya Yusuf tidak pernah sendirian karena Allah selalu menyertainya. Dan akhirnya pelayan Firaun itu mengingat janjinya dan Yusuf pun dibebaskan setelah ia menafsirkan dengan benar sebuah mimpi lain. Kita bisa baca dalam pasal yang ke-41 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sahabat ODB, apapun situasi yang membuat Anda mungkin merasa dilupakan dan meskipun kesepian mungkin saja merasuki jiwa, kita dapat berpegang pada janji Allah yang pasti bagi anak-anaknya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Aku tidak akan melupakan engkau. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa kepedihan karena dilupakan? Lalu bagaimana Anda dapat terhibur oleh kebenaran bahwa Allah senantiasa hadir menyertai Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat aku merasa dilupakan, tolonglah aku untuk mencarimu dan mengingat bahwa sesungguhnya Engkau selalu menyertaiku. Amin.